Mania. Ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. DFM Mania yang dirahmati Allah, memasuki sepertiga akhir bulan Ramadan ini, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk berpuasa, sehat walafiat. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengakhiri Ramadan ini puasa kita. DFM Mania, 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita disarankan untuk memperbanyak i'tikaf. Itulah yang akan kita bahas pada sore ini, tentang 6 keutamaan i'tikaf. Apa itu i'tikaf di DFM Mania? I'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar kita berdiam diri, tidak keluar kemana-mana, ya, mandi di masjid, makan di pelataran masjid tentu saja, ya. Itu isinya apa? Ibadah, baca Quran, sholat, zikir, sholawat, baca apa saja yang bernilai ibadah. Nah, itulah yang disyariatkan, diperintahkan, disunahkan oleh Nabi agar kita beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena banyak sekali manfaat untuk iktikaf ini. Setidaknya ada 6 manfaat i'tikaf, hikmah keutamaan i'tikaf. Yang pertama itu adalah i'tikaf ini kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah pada malam ya 10 hari terakhir ini mencari keridhaan Allah, dan terutama, nah ini dia, Lailatul Qadar. Kenapa? Banyak diceritakan Nabi itu mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini kita cari. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, artinya kita beribadah saat Lailatul Qadar itu turun ke bumi, diturunkan Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita dan diberikan rahmat yang luar biasa. Dan ini kebaikan yang kita lakukan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun. Bayangkan kita 83 tahun berbuat baik. Maka kita cari itu Lailatul Qadar. Dengan apa? Dengan i'tikaf di masjid. Yang kedua, tentu saja kalau kita beriktikaf, kita akan terjauh dari perbuatan maksiat. Kalau di luar, walaupun kita puasa, kita masih tergoda. Karena apa? Kita masih bekerja, kita masih beraktivitas, bertemu dengan banyak orang. Terkadang ada saja maksiat mata, maksiat telinga, ya, maksiat tubuh kita. Ada saja. Kadang-kadang maksiat di pikiran kita, kepikiran untuk berbuat maksiat. Dengan kita beriktikaf, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, kalau kita i'tikaf itu sholat kita lebih khusyuk. Karena kita i'tikaf itu seakan-akan kita meninggalkan semua aspek duniawi kita. Yang tertuju adalah ibadah. Jadi sholat kita lebih khusyuk, baca Quran lebih khusyuk. Dan kalau sholat kita lebih khusyuk, apa yang terjadi? Membuat hati kita lebih tenang dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena muslim itu sangat tergantung dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh hidupnya. Tapi kalau sholatnya buruk, maka buruklah seluruh hidupnya. Yang keempat,
I'tikaf itu memberi kita waktu untuk muhasabah, menghitung-hitung diri kita, introspeksi diri. Selama setahun ini apa saja yang sudah kita lakukan? Keburukan-keburukan, dosa-dosa apa? Sehingga kita muhasabah. Dan di i'tikaf itu kalau kita dosa-dosa kita itu sangat besar, kita kemudian bertaubat dengan penuh khusyuk, dengan penuh kedalaman hati. Itulah i'tikaf itu, kita menjadikan kita punya waktu untuk bermuhasabah. Yang kelima, dengan i'tikaf itu kita lebih banyak waktu untuk beribadah. 24 jam yang tadinya kita masih memikirkan yang lain, memikirkan pekerjaan, memikirkan rumah tangga, memikirkan anak-anak, kita hening sejenak lah, menyepi. Kalau Nabi dulu berkhalwat di Gua Hiro, kita berkhalwat di masjid 10 hari terakhir, menenangkan diri kita, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar Nabi itu menjadi pribadi yang berbeda setelah berkhalwat. Mudah-mudahan setelah ibadah kita lebih banyak, kualitasnya lebih baik, kuantitasnya lebih banyak, insya Allah setelah beriktikaf itu kita bisa menjadi pribadi yang baru, yang berbeda. Dan terakhir, i'tikaf itu melatih sabar dalam beribadah. Kadang-kadang kita itu sholat, setelah sholat selesai terus kemudian kita langsung melaksanakan aktivitas yang lain. Dan ini sholat, zikir, baca Quran. Sholat, zikir, baca Quran. Waktu terkadang berjalan lambat, tapi itulah latihan sabar. Kita baca Quran seharian, kita baca Quran. Bayangkan, mungkin bagi kita banyak yang belum pernah melakukan. Kita coba lakukan. Baca Quran seharian full. Dari pagi sampai pagi lagi. Diselingi sholat. Lalu baca Quran lagi. Sholat, baca Quran. Itu baca Quran full. Itu melatih betul-betul kesabaran kita untuk beribadah. Insya Allah dengan kita beriktikaf, ibadah kita semakin baik, pribadi kita semakin terbentuk. Insya Allah mudah-mudahan kita juga mendapatkan Lailatul Qadar sehingga kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian, terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DFM Mania. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was. Bingung nih mau beli perhiasan? Ke Galeri 24 aja. Apa itu Galeri 24? Galeri 24 adalah gerai emas yang merupakan anak perusahaan PT Pegadaian Persero yang menjual emas batangan, perhiasan, berlian dengan model yang kekinian, harga terjangkau dan jaminan kadar. Udah gitu nih, gerai emas Galeri 24 juga tersebar di seluruh Indonesia. Oh gitu. Selain beli langsung, kita juga bisa beli secara online loh. Wow, keren. Jadi gak sabar nih mau ke Galeri 24. Wujudkan gaya hidup dan kebutuhan investasi Anda bersama Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24.